Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan kita yang ke berapa ya ini? 12 ya ini ya. Pertemuan kita yang ke-12, berarti tinggal Waalaikumsalam, sisa Kak. sisa 2 pertemuan lagi kita untuk sebelum UAS. Jadi UASnya itu yang tadi saya sampaikan kisi-kisinya kira-kira seperti itu. Ada sebuah narasi dan dari narasi itu kalian perlu buat suatu rangkaiannya. Dari narasi itu akan dibuat rangkaiannya seperti itu. Nah, contohnya juga, nanti saya share juga contoh yang lain. Nah, selain itu, tapi soalnya nggak kayak gitu ya. Soalnya mungkin berbeda gitu. Itu cuma contoh soal aja yang sempat kita bahas di tim dosen microprocessor, kira-kira seperti itulah. Dibuat suatu narasi, kalian bisa kerjain nanti kira-kira seperti itu. Kemungkinan sih harusnya mungkin modul-modul yang keluar itu adalah modul-modul yang udah saya ajarkan kayak gitu. Contohnya bagaimana menggunakan LED, bagaimana menggunakan apa tadi? Ya itu. Bagaimana kita memanipulasi LED itu sehingga bisa berubah atau dengan menggunakan push button sehingga kita bisa melakukan change state detection kayak tadi. Terus ya mungkin 7 segment juga mungkin akan keluar kayak gitu ya. Ya intinya kalian ikuti aja semua tutorial yang udah saya kasih termasuk dengan tutorial yang ada di kuliah ini. Nah, untuk kuliah, oh iya jangan lupa juga untuk pengumpulan tugas besar ya. Mana sih? Sebentar. Waduh. Ya, udah saya close. Jangan lupa untuk pengumpulan tugas besar kan nanti tanggal 26 ya. Jadi tinggal sisa kalian 11 hari lagi. Kira-kira 11 hari lagi. Tanggal 26 itu kan hari Minggu. Jadi kira-kira sisa 11 hari lagi untuk kalian menyelesaikan tugas besar kalian. Nanti saya reminder lagi minggu depan. Kalau minggu depan kan berarti tinggal sisa 4 hari lagi kan. Jadi sebaiknya dipersiapkan dari sekarang sih untuk tugas besar ya. Termasuk laporan dan video penjelasannya seperti itu. Sesuai narasi yang saya sampaikan di Google Classroom. Oke, kita mulai aja kuliah kita hari ini. Sebelumnya jangan lupa untuk isi absen seperti biasa di sini bagi yang belum. Nah, untuk kuliah kita minggu ini kita akan membahas mengenai sensor. Nah, mengenai sensor. Kayaknya lebih enak kayak gini sih. Nah, bisa kita lihat ya di sini di slide-nya ya. Nah, mengenai sensor. Sebagaimana kita ketahui, Arduino juga bisa digunakan menggunakan sensor, di mana definisi dari sensor sendiri adalah suatu komponen atau perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan lingkungan sekitarnya dan menghasilkan keluaran sesuai dengan fungsinya. Nah, sensor sendiri terbagi dua, ada yang namanya sensor analog atau sensor digital. Nah, perbedaan antara dua sensor ini sebenarnya tergantung dari input yang kita terima dari si sensor. Artinya kalau kita bicara mengenai sensor digital itu kan, seperti kita ketahui kalau untuk digital itu kan dia hanya memiliki dua karakter, yaitu 1 dan 0, atau bit nyala atau bit mati, seperti itu. Itulah sensor digital. Oleh karena itu, input yang muncul ke dalam Arduino itu hanya ada dua input, yaitu input yang pertama itu adalah pada saat dia memiliki data, atau input yang kedua adalah pada saat dia tidak memiliki data. Atau misalkan 1 atau 0. Atau misalkan data A atau data B. Misalkan seperti itu. Dia hanya bisa memiliki dua buah input. Nah, sedangkan kalau untuk sensor analog, seperti kita ketahui, sensor analog itu kan inputnya bisa berupa sinyal kan. Input dari sensor ke Arduino itu bisa kita terima dalam bentuk sinyal. Nah, dari sinyal itu sendiri, di Arduino sendiri kan akan mengalami proses analog to digital converting kan. Artinya dari sinyal analog itu yang bentuknya seperti sinusoida, maka dia akan di-quantizing, kalau untuk Arduino itu dia akan di-quantizing sebanyak 1023 bit. Seperti itu. Jadi dari bentuk sinusoidal itu akan dipecah-pecah menjadi 1023 atau 1023 tingkat. Nah, di mana masing-masing tingkat itu bisa dideteksi
menjadi 1023 bit tipe, istilahnya seperti itu. Nanti akan saya penjelasannya mungkin akan saya jelaskan di video tutorialnya. Nah, untuk sensor analog tadi seperti telah disampaikan, sensor analog itu sendiri memberikan sinyal input berupa sinyal informasi yang bersifat kontinu atau sinusoidal kan. Nah, contoh sensor analog sendiri di sini ada 3, tapi tidak terbatas dari 3 ini ya. Mungkin ada contoh-contoh yang lain. Yang pertama adalah sensor cahaya, digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Jadi dia mendeteksi cahaya dan dikirimkan ke Arduino dalam bentuk sinyal kontinu. Seperti itu. Contohnya sensor cahaya adalah LDR, Light Dependent Resistor, dan Proximity Sensor, atau sensor jarak. Sedangkan untuk sensor suhu, dia contohnya adalah termostat, digunakan untuk mengukur suhu. Lalu sensor tekanan contohnya adalah pressure sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan suatu zat seperti itu. Nah, untuk proximity sensor sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah inductive proximity atau yang dapat menggunakan untuk mendeteksi objek material dengan memanfaatkan prinsip induksi gelombang elektromagnetik. Dan untuk capacity proximity, dia menggunakan prinsip kapasitansi antar sensor dengan objek yang diukur. Untuk kapasitansi ini bisa digunakan untuk mengukur 2 objek, yaitu objek metal dan objek non-metal. Nah, objek non-metal ini kan kalau di LMAC itu biasanya kita kenal sebagai non-dielectric ya, atau objek yang memiliki konduktivitas dan objek yang tidak memiliki konduktivitas. Seperti itu. Nah, seperti itu. Bedanya induktif dengan kapasitif proximity atau sensor jarak yang bersifat induktif dan kapasitif seperti itu. Lalu yang ketiga ada juga sensor ultrasonik yang menggunakan prinsip sonar atau radar. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah sensor fotoelektrik atau sensor yang peka terhadap elemen cahaya. Seperti itu. Nah, sebenarnya tipe-tipe sensor ini hampir sama satu sama lain ya. Misalkan fotoelektrik ini kan sebenarnya dia sama seperti LDR kan. Dia bisa digunakan untuk mengukur sebagai sensor cahaya seperti itu. Tapi hanya saja sebenarnya cahaya yang diukur itu adalah untuk menganalisa seberapa jauh jarak yang bisa kita ukur dengan menggunakan sensor seperti itu. Ibaratnya kalau sensor cahaya itu kan dia hanya untuk mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang diterima oleh sensor kan. Sedangkan kalau untuk photoelectric proximity ini dia menerjemahkan seberapa besar cahaya yang diterima oleh si sensor itu mengindikasikan seberapa jauh jarak sensor terhadap objek tertentu. Nah, tentunya untuk mendeteksi jarak tersebut artinya si sensor itu perlu menembakkan suatu sinyal, menembakkan suatu cahaya gitu. Dia menembakkan cahaya, lalu cahaya itu dipantulkan, diterima lagi oleh si sensor. Sehingga dari situ kan bisa diketahui berapa jarak dari suatu objek berdasarkan dari cahaya yang ditembakkan oleh si sensor tersebut. Dan cahaya yang ditembakkan dan juga dipantulkan oleh si objek. Seperti itu. Oke, nah contohnya seperti ini. Untuk inductive sensor bisa kita lihat. Dan ultrasonic sensor juga bisa kita lihat di sini, contohnya seperti ini. Dan LDR ini untuk sensor cahaya bisa kita lihat bentuknya seperti ini, seperti itu. Nah, untuk digital sensor seperti saya sampaikan tadi di awal, dia hanya bisa menerima input. Sensor itu menghasilkan output digital yang diterima oleh si Arduino, sehingga di Arduino dia sebagai input kan. Dengan rangkaiannya adalah 0 dan 1. Artinya si sensor itu hanya bisa menghasilkan ada atau tidak, seperti itu. Nyala atau mati, misalkan seperti itu. State-nya A atau state-nya B, misalkan seperti itu. Dia tidak bisa menerima berbagai macam state. Seperti itu ya. Itulah yang disebut sebagai sensor digital. Nah, sensor digital ini contohnya ada 3. Yang pertama adalah passive infrared. Dia untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dengan menggunakan infrared. Yang kedua adalah ultrasonic sensor. Nah, ultrasonic sensor ini ternyata bisa digunakan juga sebagai sensor digital kan, untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Dan RFID juga sama. RFID pada onboard unit, kalau kalian lihat di e-toll itu, kalau nggak salah di Bank Mandiri itu ada produk yang namanya onboard unit. Onboard unit yang ditempel di mobil itu,
Nah, di OBU itu kan dia ada RFID-nya. Seperti itu. Jadi si gerbang e-tol itu dia bisa mendetek ke OBU itu melalui si RFID. Nah, RFID itu dia adalah suatu sensor yang ada di gerbang e-tolnya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk penjelasan sensor saya rasa segitu aja untuk pemahaman kalian. Sebenarnya kalian bisa menggali lebih dalam lagi karena kan jenis-jenis sensor kan nggak terbatas sampai di sini aja. Seperti itu. Karena kan masih ada jenis-jenis sensor yang lain. Seperti itu. Cuman untuk sementara untuk ini mungkin mungkin yang saya jelaskan sampai di sini dulu gitu maksudnya. Kalau kalian lebih tertarik, kalian bisa menggali lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Tinkercad aja ya. Nah, untuk Tinkercad ini sendiri bisa kita lihat, kita akan mencoba simulasi dengan menggunakan pin digital dan pin analog. Seperti saya jelaskan tadi, karena sensor ada dua, yaitu sensor analog dan sensor digital, maka kita juga harus menghubungkan dengan Arduino tergantung dari jenis sensor itu sendiri. Pertama yang akan saya kerjakan adalah sensor digital terlebih dahulu. Di mana sensor digital tadi kita akan menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur suatu jarak dari suatu objek. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Contohnya adalah ultrasonic sensor tadi. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk menggunakan sensor sebagai detektor di Arduino, kita akan menggunakan yang namanya ultrasonic distance sensor model parallax. Nah, model parallax ini di sini dia memiliki 3 pin. Bisa kita lihat di sini pin pertama dia terhubung dengan ground. Kelihatan ya di sini GND ya. Pin pertama terhubung dengan ground, biasanya menggunakan kabel hitam. Lalu pin kedua terhubung dengan tegangan 5 volt. Biasanya terhubung dengan kabel merah di sini dan terhubung dengan 5 volt di Arduino. Dan pin ketiga ini dia terhubung dengan pin digital di Arduino. Nah, kita asumsikan dia menggunakan pin ke-7. Sehingga bisa kita buat rangkaiannya seperti yang digambar. Kita buat dulu. Jadi ada Arduino, lalu ada sensor. Bisa kita search aja. Ultrasonic sensor yang parallax ya. Kalau nggak ada, kita all aja ya. Sensor. Nah, kalau nggak salah di Tinkercad itu ada 2 jenis. Yang pertama ada yang biasa, ada yang parallax. Kita ambil yang model parallax. Ada tulisannya nih, parallax.com. Seperti ini. Lalu kita tinggal hubungkan aja kabelnya. Tadi ground terhubung dengan ground. Lalu 5 volt terhubung dengan yang pin kedua. Lalu pin ketiga. Ini 5 volt saya ubah jadi warna merah. Lalu yang ground kita ubah jadi warna hitam. Lalu pin ketiga ini dia terhubung dengan pin ke-7. Seperti ini ya. Sudah jadi. Seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masukkan kode ini. Mungkin saya sambil jelasin. Kodenya. Kita ganti ini menjadi teks, continue, kita copy langsung semua. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pemodelan di sini, dari kode di sini saya jelaskan dulu. Pertama kita buat variabel ping-pin. Ping ini kan adalah perangkat si sensornya ya, sensor parallax ini kan namanya ping. Makanya kita sebut pin yang terhubung dengan ping ini adalah pin ke-7 atau pin digital ke-7 ini. Kita buat variabel ini, ping-pin sama dengan 7, artinya si ping-pin ini, variabel ping-pin adalah variabel yang terkonek dengan pin digital 7 di Arduino. Setelah itu kita bikin setup. Nah, untuk sensor ini yang akan kita modelkan adalah kita akan mencoba mengukur jarak si sensor, lalu kita munculkan di serial monitor. Oleh karena itu, karena ingin mengukur dengan menggunakan serial monitor, kita gunakan serial begin 9600. Seperti biasa, kita akan menampilkannya di serial monitor. Lalu, nah, bagaimana cara sensor ini bekerja? Sensor ultrasonik ini kan dia menggunakan yang namanya suara kan. Artinya apa? Kalau dia menggunakan suara, sistem sensor ini bekerja adalah dengan dia menembakkan suatu suara. Lalu pada saat suara tersebut menyentuh suatu objek,
suara tersebut akan dipantulkan kembali ke si sensor kan, seperti itu. Artinya si suara yang ditembakkan, sinyal yang ditembakkan, dia akan mengalami dua kali jalur. Pertama jalur yang dikirim dan jalur yang diterima oleh si sensor. Sehingga jarak tempuhnya adalah dua kali lipat dari jarak tempuh si sinyalnya, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu selain itu kita juga mengetahui ada yang namanya kecepatan suara. Sehingga dengan begitu kita bisa mengetahui jarak kan, karena jarak itu kan bisa didapat dari kecepatan dikali dengan waktu. Seperti itu ya. Kecepatan meter per second dikali dengan waktu second. Lalu jangan lupa karena jarak tempuhnya adalah dua kali lipat, yaitu saat pergi dan saat pulang, maka jaraknya juga perlu dibagi dua. Seperti itu. Oleh karena itu kita butuh dua macam variabel. Variabel pertama adalah variabel durasi, yaitu adalah durasi seberapa lama si sinyal itu pergi dan pulang. Artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan si sinyal yang ditembakkan oleh si sensor pada saat dia meninggalkan si sensor, lalu pada saat dia diterima lagi oleh sensor. Berapa lama waktu durasi tersebut. Nah, ini adalah variabel durasi. Nah, variabel jarak saya bagi menjadi dua. Ada dua, yang pertama adalah inci, yang kedua adalah sentimeter, seperti itu. Nah, jangan lupa, pin ini kita gunakan sebagai output ya. Pin ini kan kita gunakan dia sebagai output dulu. Artinya dia akan mengirim sinyal kepada si sensor. Jadi si sensor ini kan dia nggak mengirim sinyal sendiri, tetapi dia menunggu instruksi dari si Arduino. Jadi perlu kita gunakan si pin ini pertama sebagai output agar si sensor bisa menembakkan sinyal seperti itu. Nah, pada saat si pin ini menembakkan sinyal, lalu dia diterima lagi oleh sensor. Nah, si pin ini juga perlu dijadikan sebagai input. Jadi cara kerjanya seperti itu. Pertama di sini kita ubah si pin itu pin 7 ini sebagai output. Lalu kita ini sebagai inisiasi aja sih. Pin ini dimasukin state low dulu. Artinya si pin ini 0 dulu seperti itu. Lalu kita kasih delay 2 mikrosecond. Setelah itu si pin ini kita kasih sinyal high. Nah, pada saat si pin ini dikasih sinyal high, artinya si sensor sudah mulai menembakkan sinyal ke suatu objek kan. Lalu setelah itu kita matikan lagi. Nah, sinyal yang ditambahkan oleh si sensor, lalu kembali lagi ke sensor. Nah, setelah itu baru kita gunakan pin ini sebagai input. Seperti itu. Jadi, kita harus menggunakan dua step pada pin. Yang pertama adalah pada saat si sensor menembakkan sinyal ultrasonik, yaitu dia digunakan sebagai output. Lalu pada saat si sensor menerima sinyal tersebut kembali untuk diolah, lalu si pin ini dijadikan sebagai input. Seperti itu. Jangan lupa ini artinya dia menggunakan dua state. Pertama state output dan state input. Tergantung dari situasi kapan si sensor itu akan digunakan. Si Arduino. Kalau Arduino itu digunakan untuk mengirim sinyal, maka kita gunakan sebagai output. Lalu setelah dimatikan pinnya, kita gunakan sebagai input untuk mengolah sinyal yang diterima oleh si sensor. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita ukur durasi itu adalah kita menggunakan variabel pulse in. Artinya adalah dia membaca durasi dari pin 7 pada saat bernilai high. Artinya seperti itu. Pulse in ini adalah pulse itu adalah sinyal yang dia diterima oleh si pin yang bernilai high. Nah, si pulse ini akan mengukur seberapa panjang durasi yang diterima oleh si pin pada saat dia bernilai high, seperti itu. Sehingga apabila kita sudah mengetahui durasinya, Pak, resolusi yang Bapak kirimkan masih 360. 300 Oh, resolusinya kurang ya? Bentar. Gimana cara ubah resolusinya? Bentar. Setting. Present mode. Record meeting. Sebentar ya. Video.
Saya ubah jadi 720 aja ya. Iya, Pak. Oke. Nah, seperti ini. Sampai mana tadi? Saya pakai OBS biar bisa direkam. Nah, sampai di sini ya. Artinya dia sinyal dikirim lalu sinyal diterima oleh si sensor. Nah, si Arduino ini membaca sinyal yang diterima oleh si sensor dengan menggunakan instruksi pulse in, seperti itu. Dan yang dibaca adalah seberapa lama durasi yang diterima oleh si Arduino dengan menggunakan si pulse in ini. Jadi durasinya dia dihitung. Nah, setelah durasinya dihitung, kita bisa dapatkan jaraknya kan. Seperti tadi saya jelaskan, jarak itu kan bisa kita dapat dari kecepatan dikalikan dengan durasinya, atau meter per second dikalikan dengan second. Jangan lupa, karena durasinya itu dia adalah 2 kali lipat, jarak yang ditempuhnya adalah 2 kali lipat, yaitu pada saat dia pergi dan pada saat dia pulang, maka jaraknya perlu kita bagi menjadi 2. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang namanya microsecond to inch. Nah, fungsi ini dia tidak tersedia di library Arduino, jadi kita harus buat fungsi ini sendiri. Nah, cara mendeklarasikan fungsi seperti ini. Long microsecond dalam kurung long microseconds. Seperti itu. Ini ya. Nah, artinya apa? Kalau dia memiliki fungsi seperti ini, artinya suatu fungsi dengan yang kita sebut sebagai microseconds to inch, dia akan mengambil si variabel yang namanya microseconds di sini. Nah, seperti kita ketahui, fungsi di sini kan fungsi microsecond to inch ini kan dia dipanggil dengan menggunakan durasi kan. Microsecond to inch dalam kurung durasi. Artinya si microseconds ini dia akan nilainya sama dengan si durasi. Seperti itu ya. Ini adalah C ya, bahasa C ya. Jadi fungsi microsecond to inch ini dia memiliki variabel long yang bernamanya microseconds. Sehingga apabila kita memanggil fungsi tersebut dengan variabel durasi dalam kurung microsecond dalam kurung durasi, maka nilai microsecond ini adalah sama dengan nilai si durasi. Seperti itu. Sehingga fungsi ini apabila kita kembalikan, fungsi intinya sih sebenarnya dia kosong. Tidak ada fungsi apapun, tidak ada isinya apapun. Hanya saja dia mengembalikan return yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Fungsi return itu kan dia untuk mengembalikan nilai. Artinya, suatu fungsi ini microsecond to inch, kalau dia dipanggil, maka dia akan mengembalikan nilai sebesar microsecond dibagi 74 dibagi 2. Nah, 74 di sini kita dapatkan dari, kalau dilihat dari datasheet Parallax ini, kecepatan suara adalah sama dengan sebesar 13.504 inch per second. Seperti itu. Sehingga dengan kalkulasi manual kalian bisa dapatkan 13.504 inch per second itu berarti dalam 1 mikrosecond kalian bisa dapatkan sekitar kalau dalam 1 inch kalian bisa dapatkan waktu sebesar, jadi jarak waktu 1 inch itu ditempuh dalam waktu 74 milisecond. Seperti itu. Milisecond ya, seperti itu ya. Nah, sehingga jarak yang ditempuh bisa kita dapatkan dengan menggunakan durasi dibagi dengan 74 dikalikan dengan 2. Karena 2 itu kan tadi, karena jarak tempuh tadi adalah 2 kali lipatnya. Seperti itu. Sehingga jarak tempuhnya bisa kita dapatkan adalah durasi dibagi dengan 74 dibagi dengan 2. Seperti itu. Karena dia dalam 1 inch itu ada 74 mikrosecond. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan pengembalian nilai dari fungsi ini apabila dipanggil, dia nilainya adalah sama dengan 7. Dia nilainya adalah sama dengan si durasi dibagi, si durasi ini dia yang dipanggil sebagai mikrosecond, yang nilainya mikrosecond ini adalah sama dengan durasi, maka apabila fungsi ini dipanggil, dia akan mengembalikan return mikrosecond atau durasi dibagi 74 dibagi 2. Sehingga bisa kita dapatkanlah parameter jaraknya dalam bentuk inch. Seperti itu.
Nah, begitu juga untuk microsecond to centimeter. Dalam jarak kecepatan suara itu adalah 340 meter per second. Sehingga dalam 1 cm bisa kita hitung manual, dia adalah sebesar 29 milisecond. Jadi jarak 1 cm itu dapat ditempuh dalam waktu 29 milisecond seperti itu. Sehingga sama seperti inch, bisa kita dapatkan jarak dalam cm adalah sama dengan durasi dibagi dengan kecepatannya, atau durasi dibagi 29 dikalikan dengan 2, karena 2 itu jarak tempuhnya adalah 2 kali lipatnya. Sehingga bisa kita dapatkan konversinya adalah durasinya atau mikrosecond dibagi dengan 29 dibagi dengan 2. Bisa kita lihat di sini ya. Dia fungsinya dia dipanggil oleh microsecond to centimeter. Sedangkan variabel yang dipanggilnya adalah durasi, seperti itu. Sehingga microsecond di sini dia nilainya adalah sama dengan durasi, dan fungsi ini akan mengembalikan nilai microsecond atau durasi dibagi 29 dibagi 2. Sehingga hasil panggilan dari sini, fungsi ini dia akan mengembalikan nilai sama dengan cm sama dengan nilai yang dipanggil oleh fungsi ini, atau return mikrosecond bagi 29 bagi 2, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan inci dan cm-nya, setelah kita dapatkan variabel jaraknya, kita bisa tinggal print di serial monitor. Yaitu dengan serial print inches sama dengan inch. Kita masukin lagi ininya. Variabelnya inci dengan satuannya in. Lalu kita masukkan lagi, kita print lagi variabelnya cm. Lalu kita kasih satuan cm. Satuan cm ini adalah teks ya, jadi kita kasih tanda kutip di antara teks ini. Sedangkan kalau untuk variabel ini kan kita nggak perlu kasih tanda kutip. Ini inches ini adalah variabel ini ya, sedangkan cm ini adalah variabel ini. Sedangkan yang di dalam tanda kutip ini dia adalah teks, seperti itu. Oke. Nah, dari sini, serial print line ini kita gunakan untuk ngasih enter di belakangnya. Nah, sehingga apabila kita jalankan instruksinya, bisa kita lihat, ada apa ini? Ini error. Bentar. Kita lihat errornya di mana sih? 302 yang program. Bentar ya. Tanda kutip udah. Kalau copy, kalau copy gitu kadang emang muncul kita memasukkan, jadi harus biasanya diketik ulang. Coba kalau saya hapus terus saya enter, hilang nggak dia? Oke, nah seperti itu ya. Kalau kita main copy aja biasanya dia muncul input baru, misalkan tanda spasi atau gimana, nah itu harus kita hapus lagi. Jadi bisa seperti itu. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat hasil dari simulasi yang kita jalankan. Kita buka dulu serial monitornya. Serial monitor cukup pencet yang bawahnya. Nah, dia sudah menghasilkan input. Jadi serial monitor ini sudah membaca jarak nih. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau asumsi lingkaran biru ini adalah suatu objek ya. Kalau kita geser-geser, maka di serial monitor bisa kita lihat nilainya akan berubah. Kalian jangan lihat di sini ya. Ini adalah nilai aktual nih. Yang ada di Arduino ini, yang ada di display LCD-nya ini, yang ada di display simulasinya ini, dia adalah nilai aktual. Sedangkan yang ada di serial monitor adalah nilai yang terbaca di Arduino. Seharusnya dia nilainya adalah sama. Bisa kita lihat. Kalau kita kurangi dia 6 inch, maka di sini dia menjadi 5 inch ya. Jadi 5 inch. Jadi 5 inch. Kadang 5 inch, kadang 6 inch. Kenapa? Karena dia nilainya di sini saya melakukan pembulatan nih.
seharusnya dia 29, sekian mikrosecond. Ini juga 74, sekian, kalau nggak salah 73,90 sekian gitu. Sehingga kadang ada perubahan angka di sini. Kalau kalian pakai koma-koma sih harusnya dia nilainya presisi. Seperti itu ya. Kalau ini kan dia pembulatan aja. Nah, seperti itu. Kalau kita geser seperti ini dia akan berubah. Di serial monitornya dia akan berubah. Kalau kita jauhin si objeknya dari si sensor, maka dia akan berubah juga menjadi 43 inch dan sekitar 110 cm. Seperti itu ya. Nah, ini kan adalah dengan menggunakan serial monitor. Kalian bisa modifikasi lagi untuk dengan menggunakan yang lain. Misalkan kalau kalian ingin menggunakan LCD, misalkan seperti itu. Jadi jarak yang ditempuh di sini, objek yang dibaca di sensor kalian ingin tampilkan dengan menggunakan LCD. Nah, kalian bisa modifikasi rangkaiannya dengan ditambahkan rangkaian LCD display seperti yang saya jelaskan di materi minggu lalu. Seperti itu ya. Ini kan hanya untuk menggunakan serial monitor. Kalau untuk menggunakan serial monitor kan kita perlu menggunakan serial print ini kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah implementasi dari si digital, sensor digital. Nah, kalau kalian lihat di sini, sensor digital ini kan dia cuma menerima sinyal high dan low kan. Di sini. Bisa kita lihat di sini dia menerima sinyal yang diterima oleh pin 7 ini adalah sinyal high dan low. Bisa kita lihat di pulse in ini. Si durasi ini si Arduino ini dia membaca durasi seberapa lama si sensor menerima sinyal high. Ibaratnya seperti ini. Dia kan membaca durasinya dari sini. Tetapi input yang diterima oleh Arduino itu sendiri, dia kan hanya low dan high aja kan. Dia sebenarnya membaca apakah ada terima atau enggak, low atau high seperti itu. Tapi yang dibaca oleh Arduino, yang diolah oleh Arduino itu kan adalah durasi dari si sinyal high itu sendiri. Ibaratnya kan seperti itu. Dia adalah durasi seberapa lama jarak tempuhnya. Tetapi untuk yang diterima oleh Arduino itu kan dia cuma berupa high dan low aja seperti itu. Nah, ini adalah implementasi yang kita sebut sebagai sensor digital. Seperti itu ya. Untuk sensor digital seperti itu sementara. Nah, kita masuk lagi untuk sensor yang sebenarnya bisa sih. Ini deh. Sekarang kita masuk lagi materi implementasi Arduino untuk sensor yang analog. Nah, untuk sensor analog ini yang saya akan gunakan adalah temperatur sensor atau temp sensor. Kalian bisa lihat di Arduino. Bisa lihat di Tinkercad sendiri. Pertama, rangkaian yang terhubung adalah ke sini. Bisa kita lihat di sini. Karena kita akan menggunakan sensor analog, maka pin yang terhubung lagi bukan pin yang di atas, tetapi pin yang di bawah atau analog pin. Kelihatan ya di sini adalah digital pin, di sini adalah analog pin. Dan kita asumsikan si pin yang terhubung itu dia terhubung dengan pin A1. Kita bisa modelkan seperti ini. Nah, untuk temperatur sensor sendiri dia memiliki 3 kaki sama seperti ultrasonic sensor, hanya saja urutannya berbeda. Kalau pin pertama tadi kan dia untuk ultrasonic sensor kan dia terhubung dengan ground. Sedangkan untuk temperatur sensor dia terhubung dengan 5 volt. Sedangkan pin kedua dia terhubung dengan si pin yang membaca si temperatur sensor. Dan yang ketiga dia terhubung dengan ground. Seperti itu. Jadi bisa kita modelkan seperti ini. Kita modelkan saja. Pertama kita butuh yang namanya Arduino. Oke. Yang kedua adalah sensor. Temperatur sensor. Kayaknya cuma satu ini, cuma yang TMP36 aja. TMP36. Nah, lalu kita hubungkan kabel-kabelnya. Yang kelihatan ya, kalau kalian lupa kalian bisa lihat di sini aja nih. Tulisannya power. Kalau power berarti dia terhubung ke 5 volt seperti itu. Yang ini adalah Vout. Nah, Vout ini artinya dia adalah tegangan yang diterima
Yang dikirim ke Arduino kita kirim ke A1 ya tadi ya. A1, benar. Sedangkan untuk GND kita hubungkan dia ke ground. Kita ubah warnanya biar nggak pusing. Ini hitam, ini merah. Ini kurang estetik. Ini gini. Oke. Sedangkan untuk yang ini kita hubungkan ke ground. Sip, black. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita tinggal memasukkan kodenya. Nah, kalau untuk ini dia lebih sederhana kodenya. Nanti akan saya bahas. Text. Continue. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kalau untuk temperatur sinyal bisa kita lihat di sini, kita tetap sama menggunakan serial monitor, maka kita kasih serial begin 9600. Nah, kalau untuk sensor analog itu kan dia adalah sensor analog itu kan dia adalah sensor yang dikirimkan kepada pin analog di Arduino ya. Dimana pin analog pada Arduino itu dia bisa menerima sinyal analog dalam bentuk sinyal kontinu. Hanya saja sinyal kontinu di Arduino diolah lagi dengan menggunakan ADC sehingga dia dikonversi menjadi 1023 tingkat. Ibaratnya seperti itu. Mungkin saya gambarkan aja. Gimana ya? Mungkin saya jelaskan gini. Nah, kebetulan gambarnya adalah sinyal. Jadi si sinyal analog itu kan bentuknya kira-kira seperti ini kan. Seperti ini kan ya. Sinyal analog kan bentuknya seperti ini. Nah, seperti kita ketahui, Arduino itu kan pada dasarnya dia cuma bisa mengolah bit kan, atau dalam bentuk 01. Nah, sehingga sinyal analog ini dia di quantizing, mungkin kalau udah belajar di PSWK ya, dia menjadi beberapa tingkat. Gitu. Mulai dari di sini 0 sampai dengan 1023 di sini. Artinya dia akan dipecah menjadi beberapa level. Sinyal analog ini akan dipecah menjadi beberapa level sebesar 1023 level, ibaratnya seperti itu. Artinya sinyal analog ini dia akan dikonversi menjadi bentuk digital sebanyak 1023 tingkat. Ibaratnya seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, sehingga pada implementasinya di Arduino, kita menggunakan yang namanya fungsi analog read. Tadi kan ada yang namanya digital write dan digital read ya. Nah, di analog juga sama, ada analog write. Artinya analog write itu adalah dia untuk mengirim sinyal ke suatu output. Sedangkan kalau analog read artinya dia adalah untuk membaca sinyal dari suatu output, dari suatu input eksternal ke yang terhubung ke A1 seperti itu. Artinya analog read ini artinya dia membaca input dari perangkat eksternal. Dalam hal ini dia adalah si temperatur sensor. Nah, analog read ini dia membaca si sensor yang terhubung ke A1. Nah, sensor tersebut dia di map sebanyak 0 sampai 1023 tingkat. Seperti kita ketahui ADC di Arduino itu kan dia ada 1023 tingkatnya. Artinya dia di map sebesar 0 sampai 1002 tingkat. 1023 tingkat. Nah, pada basic dari temperatur sensor ini kan dia memiliki output tegangan 20 sampai 358. Artinya apa? Artinya pada saat artinya gini. Si temperatur sensor itu kan dia memiliki range Si temperatur sensor itu kan dia memiliki
Mana spidol saya ya? Hilang spidolnya. Oke, ini dia. Si temperatur sensor, sebentar. Temperatur sensor, dia memiliki range yang bisa diukur adalah dari 0 derajat Celcius sampai dengan 125 derajat Celcius. Seperti itu. Ini adalah yang bisa diukur oleh si TMP36. Jadi si sensor tipe TMP36 ini dia bisa mengukur dari 0 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, tetapi kan teknik si TMP sensor itu mengukur dia nggak langsung keluar output 0 sampai 125. Tetapi si TMP ini dia mengkonversi suhu ini dalam bentuk volt. Seperti itu. Jadi begitu si Arduino itu menerima dari si TMP sensor, input yang diterima oleh Arduino itu dia adalah dalam bentuk volt. Lebih tepatnya sebenarnya milivolt sih sebenarnya. Nah, tegangan yang diterima oleh Arduino pada saat 0 derajat Celcius, dia adalah, bentar saya lupa datasheetnya. Dia adalah 20 milivolt. Di sini dia adalah 20 milivolt, seperti itu. Jadi pada saat 0 derajat Celcius, si TMP mengirim sinyal 20 milivolt ke Arduino. Seperti itu. Nah, pada saat 125 derajat Celcius, si TMP akan mengirim sinyal sebesar 358 milivolt. Seperti itu. 20 milivolt sampai 350 milivolt. Seperti itu. Nah, oleh karena itu 20 milivolt ini perlu kita konversikan menjadi 0 derajat Celcius yang terbaca di Arduino. Begitu juga 358 kita konversikan menjadi ini. Dalam sisi lain, dari 20 milivolt sampai 358 ini dipecah oleh Arduino menjadi 1023 tingkat kan. Ibaratnya seperti itu kan. Dia dipecah menjadi 1023 nih, 20 sampai 358. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mengkonversi 20 volt menjadi 0 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu, saya tampilin lagi. 20 volt menjadi 0 derajat Celcius itu kan cukup kita kurangi 20 aja kan. Artinya 20 milivolt untuk kita konversi menjadi 0, cukup kita kurangi dengan 20. Oleh karena itu di sini muncul analog read A1 atau tegangan yang dibaca oleh si Arduino dari pin A1 kita kurangi 20 sehingga kita dapatkan nilai minimalnya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Sorry. Maksud saya sebenarnya seperti ini. Balik lagi ke sini. Nah, maksud saya sebenarnya seperti ini. Dia kan 0 derajat Celcius 20 milivolt. Sedangkan 125 derajat Celcius dia adalah 358 milivolt seperti itu kan. Nah, di Arduino sendiri kan dia juga nggak bisa ngebaca 0 sampai 125 seperti itu. Di Arduino dia cuma bisa ngebaca justru kebalikannya 0 sampai 1023 seperti itu kan. Karena di Arduino dia cuma bisa mengquantizing si volt tegangan ini 20 sampai 358 menjadi 1023 tingkat bit. Seperti itu. Sehingga perlu kita konversikan dari sini. 20 milivolt kita konversikan menjadi 0 dan 358 menjadi 1023. Sorry ya, ini bukan 0 ya, ini 0, minus 40. Sorry. TMP36 itu dia bisa membaca dari minus 40 sampai 125. Saya suka lupa ya. Seperti itu. Nah, sehingga perlu kita lakukan yang namanya map. Map itu adalah pada saat si Arduino membaca 0, artinya dia adalah sama dengan minus 40 derajat Celcius. Dan seterusnya sampai dengan 1023 dia membaca si 125 derajat Celcius. Seperti itu. Oleh karena itu disinilah fungsi map itu. Fungsi map itu dia ada di sini. Kita menggunakan fungsi map tadi. Di sini bisa kita lihat. Oke. Bisa kita lihat fungsi map di sini. Map analog read
Artinya sinyal yang dibaca oleh si Arduino ini analog read tadi kan nilainya 20 sampai 358. Nah, 20 sampai 358 itu dimapkan dulu dari bit 0 sampai bit 1023. Atau dengan cara seperti ini. Kita kurangi 20, kita konversikan, kita kurangi 20 untuk dapat bit minimalnya sama dengan 0. Lalu kita konversikan, kita kalikan dengan 3,04. Artinya kalau 20 dikurangi 20 kan sama dengan 0. 0 kali 304 dapatlah 0 seperti itu. Sehingga kita dapatkan 0 pada Arduino. Lalu untuk mendapatkan 1023 kita perlu dikalikan 304. Artinya adalah volt tegangan maksimum paling tinggi 358 ini dikurangi 20, 338. Nah, 338 kalau kita kalikan dengan 3,04 338 kalau kita kalikan dengan 3,04 maka harusnya dapatnya adalah sekitar 1023. Seperti itu. Coba ya, saya cek dulu ya, saya juga belum pernah nyoba ini. 358 dibagi dengan 20 dikali dengan 3,04. Ya, dapatnya sekitar 1027. Tapi nggak masalah. Artinya dia adalah untuk tegangan yang di atas threshold tertentu maka dia akan dibaca menjadi 125. Tapi intinya dapatnya sekitar segitu, sekitar 1020 sekian, seperti itu. Nah, setelah tegangan ini dikonversi dalam bentuk bit, kita lakukan mapping. Yaitu pada kondisi 0 si temperatur artinya bernilai minus 40 derajat Celcius. Sedangkan pada tingkat yang 1023 pada Arduino, maka tegangannya maka suhunya adalah 125. Nah, map ini akan otomatis dilakukan dari tingkat 0, 1, 2, 3 sampai dengan 1023. Artinya akan ada peningkatan dari suhu dari minus 40 sampai dengan ke 125. Seperti itu. Ini kita gunakan fungsi map di sini. Fungsi map itu adalah artinya seperti itu. Kita akan memapkan suatu fungsi di mana kita membaca si analog read ini, pertama kita konversi tegangan menjadi bentuk bit dari 0 sampai 1023. Lalu setelah itu kita dapatkan, kita map hasilnya. Kalau hasilnya adalah sama dengan 0, maka dia akan dibaca ke sini. Ini adalah bit paling awal dan bit paling akhir, lalu di sini adalah mapping paling awal dan mapping paling akhir. Jadi bacanya seperti itu. Jadi bit 0 itu artinya dia di map ke minus 40 derajat. Sedangkan untuk yang terakhir 1023 dia di map ke 125. Untuk yang lainnya artinya incrementnya atau penambahannya akan dilakukan secara otomatis. Seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan, kita cukup melakukan print aja dengan menggunakan TEMP ini. TEMP ini adalah sama dengan, dia kan di map kan, artinya kita dapatkan TEMP ini nilainya tergantung dari si mapping yang kita dapatkan. Kalau analog read-nya bernilai sama dengan 20, artinya yang kita dapatkan TEMP ini adalah nilainya sama dengan minus 40 derajat. Seperti itu. Jadi dia adalah otomatis di map. Di mana TEMP ini adalah hasil akhir dari si map-nya. Seperti itu. Jadi tinggal kita print aja temperatur sama dengan TEMP. Lalu kita print lagi derajat Celcius. Seharusnya outputnya adalah seperti ini. Kita coba. Cus. Nah, ini ya. Tinggal kita klik di sini TEMP. Nah, di sini bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih? Kita klik di temperaturnya, dia akan muncul seperti ini. 25 derajat Celcius, maka yang terbaca di sini adalah 25 derajat Celcius. Yang kita bisa modifikasi di sini ini artinya adalah suhu di ruangannya ya. Suhu yang diukur oleh si TEMP-nya ini bisa kita ubah-ubah. Seharusnya yang terbaca di serial monitor juga akan berubah-berubah. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Dia minus 40, maka dia akan berubah menjadi minus 40. Nah, intinya sih ini adalah menggunakan si map ini tadi. Kenapa dia bisa berubah? Karena kita nge-map tegangan yang dibaca oleh Arduino yang dikonversikan dalam bit 0 sampai 1023,
maka dia di map terhadap si suhu tadi. Kalau 0 dia nilainya minus 40, kalau 1023 dia nilainya 125, seperti itu. Artinya kalau 1 kan dia nilainya di bawah, di atas 40 kan, mungkin 37 atau 36 atau seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Nah, intinya adalah kenapa dia disebut sebagai analog sensor, karena input yang diterima oleh si Arduino tidak lagi berupa low dan high. Seperti itu kan. Kalau untuk digital sensor tadi kan dia inputnya adalah low dan high. Dia membaca durasi dari sinyal high itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk analog sensor ini bisa kita lihat dia adalah sinyal dalam bentuk tegangan sinyal kontinu kan. Yaitu dari 20 volt sampai 358 volt. Di mana 20 sampai 358 volt ini adalah kita perlu konversi lagi dengan menggunakan ADC sehingga menjadi 1023 tingkat dari 0 sampai 1023. Nah, setelah itu setelah kita konversi menjadi 0 sampai 1023, kita mapkan lagi 0 itu artinya dia minus 40 dan 1023 artinya dia adalah suhu paling tinggi 125. Seperti itu. Dan artinya untuk yang di tengah-tengahnya akan menyesuaikan di antara nilai tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Apa ada yang ingin kalian tanyakan untuk implementasi sensor sendiri? Mungkin ada beberapa kalian tugas besar menggunakan sensor ya? Iya, Pak. Nggak ada? Nah, untuk kuisnya, tugasnya, tadi ada beberapa mahasiswa minta diadain kuis agar kalian semangat belajar. Silakan. Nah, untuk kuisnya saya kasih tugas dengan menggunakan TMP sensor ini. Kalian gunakan LED. Seperti ini. Ini adalah sebuah LED. Saya asumsikan ada 2 LED. Di sini pertama adalah LED yang berwarna hijau dan yang kedua adalah LED yang berwarna merah. Apa ya? Nah, inilah kalau masalah. Nah, seperti ini. Nah, untuk tugasnya minggu ini kalian bisa kerjakan seperti ini. Jadi tadi kan kita sudah mengukur dengan menggunakan serial monitor ya. Suatu temperatur dengan menggunakan serial monitor kan. Di mana dia membaca pada saat temperaturnya kita ubah di sini, maka di temperatur di serial monitor juga akan berubah otomatis kan. Kalau dia nilainya 125, maka di serial monitor nilainya juga menjadi 125. Nah, sekarang kita tidak lagi menggunakan serial monitor, tetapi menggunakan LED. Seperti itu. Nah, tugas yang harus kalian lakukan adalah dengan menggunakan LED, kalian ukur pada saat threshold tertentu, misalkan 50 derajat. Seandainya suhunya mencapai 50 derajat, maka LED merah akan berwarna dan LED hijau akan mati. Seperti itu. Sebaliknya, pada saat suhunya berada di bawah 50 derajat, maka yang menyala adalah LED hijau. LED merah akan mati. Seperti itu. Oke? Nah, untuk tugasnya ini akan dikumpulkan seperti biasa menggunakan Tinkercad, dikerjakan sampai dengan Selasa depan ya. Seperti itu ya. Nanti narasinya saya buat di Google Classroom. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyain nggak sampai sini? Jangan lupa, tapi saya ini ya, tugas ini kan karena kalian mengerjakan tugas besar, jangan lupa tugas ini bernilai opsional buat kalian. Tapi ini untuk menambah pemahaman kalian aja. Seperti itu. Oke? Karena nanti tugas kalian akan saya ambil dari tugas besar kalian. Jadi diusahakan tugas besar kalian dikerjakan sebaik-baiknya. Seperti itu. Cuman kalau untuk menambah pemahaman kalian agar kalian rajin belajar, ya kalian bisa mengerjakan tugas ini. Bagaimana menyalakan LED 2 LED ini pada saat threshold tertentu, misalkan pada saat dia di bawah 50 derajat Celcius, maka LED hijau yang nyala.
Misalkan di atas 50 derajat Celcius, maka LED merah yang nyala. Seperti itu. Oke? Oke, ada yang ditanyain sampai sini? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin untuk materi kita untuk sensor sih saya rasa cukup sampai di sini aja. Kayak gitu. Nah, untuk tugas besar ada yang memiliki kendala nggak? Oke? Nanti Saya untuk tugasnya saya akan sampaikan narasinya di Google Classroom. Silakan. Ada yang punya masalah dengan tugas besarnya? Pak. Ya, Saya, Pak. kenapa Mas? Itu pinnya di Arduino udah habis. Kira-kira pastinya, Pak. Pin Arduino udah habis. Ya. Dipakai semua. Maksudnya? Iya. Dipakai semua. Ada banyak cara sih buat ngakalin sih sebenarnya. Dipakai buat apa itu Mas? Kalau habis. Kan enggak, sebenarnya bisa pakai 2 Arduino juga nggak masalah kayak gitu. Iya, saya pakai 2 Arduino sih, Pak. Tapi hanya bisa ngirim apa sih? Bingung itu. Satu informasi saja, Pak. Maksudnya? Gimana ya, Pak? Dia digunakan sebagai input atau output? Sebenarnya saya gunanya 2, input sama output. Bisa. Kalau dia sebagai output kan artinya dia bisa multiplexing, Mas. Jadi contohnya apa ya? Contohnya kalau misalkan ada suatu sistem butuh dua input yang sama, kalian kan bisa dimultiplexing. Aduh, begini. Contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak 7 segment deh, kayak 7 segment yang kemarin. Mana ya? Ya intinya sih bisa seperti itu, bisa multiplexing. Atau kalau enggak, kalian bisa juga menggunakan rangkaian digital, AND dan OR. Seperti itu. Di sini ada nggak sih? Nah, di sini ada gate kan. Kalian bisa gunakan itu. Berarti seperti itu. Pakai apa lagi ya yang bisa menambah jumlah? Jadi intinya mau buat apa, Mas? Ya, itu yang smart agriculture itu. Smart agriculture. Banyak sensor sih, Pak. Ada sensor suhu, terus nampilin di LCD, terus kan itu butuh sambungan yang banyak. Jadi kayak itu sih. Yang password itu apa? Password. Yang tombol 1 2 3 gitu. Oh, iya. Itu Ya, yang paling banyak. Pas button itu ya tadi ya? Bisa. Pin analognya udah dipakai. Pin analognya juga kan bisa dipakai sebenarnya. Mas bisa pakai pin analog kan? Artinya pada saat dia sinyal bernilai high 5 volt, maka pin analog juga sebenarnya bisa digunakan sebagai pin digital gitu. Cuman butuh sedikit cara buat ngakalinnya sih. Artinya kan intinya kan analog itu kan sebenarnya digital itu kan adalah bentuk sederhana dari analog kan. Kalau analog itu dia dibagi menjadi 1023 tingkat, 0 sampai 1023, sedangkan pin digital itu dia cuma ada 2 state, 0 dan ada kayak gitu kan. Artinya bisa kita bisa gunakan udah tadi. Bisa kita gunakan metode seperti ini tadi. Kita bisa map nih sebenarnya. Atau enggak map aja sih. Misalkan ada tegangannya, maka dia bernilai 1, apabila dia tidak ada tegangan, maka dia bernilai 0. Bisa seperti itu. Kita bisa menggunakan fungsi if. Akal-akalan sih sebenarnya bisa seperti itu. Atau kalau enggak, bisa kalau misalkan dia butuh 2 input butuh input yang sama, misalkan 2 buah sensor butuh butuh output yang sama, kita bisa menggunakan multiplexing. Misalkan kayak gini. Ini kan namanya multiplexing kan, dia input 12 ini, si output 12 ini dia bisa mengirim ke sini, bisa mengirim ke sini, kayak gitu. Nah, ngakalinnya kalian bisa menggunakan AND gate kan. Kalau enggak bisa menggunakan AND gate kayak gitu. Misalkan dia terhubung di sini. Ya begitulah akal-akalan sih itu sebenarnya Mas. Kayak gitu.
bisa menggunakan operator beberapa logika operator agar dua buah input bisa menghasilkan empat output yang berbeda kayak gitu misalkan seperti itu. Kayak gitu sih. Oke. Apa lagi ya? Selain itu ya. Bisa pakai operator ini, bisa juga pakai multiplexing. Ini ada sih multiplexing. Atau bisa menggunakan dua buah Arduino juga bisa sih sebenarnya. Cuman dua buah Arduino ini nanti beberapa pin ini mungkin dihubungkan dengan Arduino yang lain. Seperti itu. Jadi misalkan contohnya yang ada di pikiran saya, masih bisa menggunakan Arduino di sini, terus dihubungkan misalkan pin tertentu di sini seperti itu. Jadi pada saat dia menerima input ke sini, kita kan bisa menghubungkan dari sini ke sini kan. Artinya kita bisa menghubungkan si pin di ini dengan pin di sini. Artinya dia sama saja dia bisa mengirim sinyal dari sini ke sini dengan kondisi tertentu pada saat di sini dia menerima sinyal tertentu misalkan seperti itu. Artinya kan dengan begitu kan dua Arduino ini bisa saling terhubung. Bukan berarti dia independen gitu. Dia bisa bekerja saling terhubung apabila kita menghubungkan beberapa pin. Satu pin aja sih menurut saya cukup sih. Kecuali untuk beberapa kondisi kalian mungkin bisa menghubungkan beberapa pin. Kayak gitu. Ya gitu sih. Beberapa kondisi seperti itu. Atau mungkin kalau sensornya terlalu banyak ya mungkin bisa dikurangin sensornya mas. Kayak gitu. Case-nya sih bisa seperti itu. Seperti itu. Yang dua Arduino pakai itu ya Pak? Pakai yang master slave itu ya? Ya. Apa langsung bisa kayak ini gini? Bisa sih menurut saya terhubung kayak gini sih bisa. Saya kira pakai yang master slave. Master slave tergantung kebutuhan sih. Cuman kalau kayak gini kan sebenarnya dia sama maksudnya. Bisa juga sih kayak gitu. Jadi intinya sih bukan karena master slave-nya ya, cuman intinya adalah untuk memastikan seandainya dia ada sensor di sini terhubung ke sini dan datanya mau diolah di Arduino yang satunya lagi, kita kan bisa menggunakan pin yang terhubung ini. Artinya pada saat dia menerima input itu bisa kita tembakan lagi dari pin ini kan. Kita bisa bikin fungsi baru, bisa kasih instruksi tambahan yang menandakan kalau ada input dari sini ke sini. Dan ini kita kirim dari sini ke sini, kayak gitu. Sehingga semua bisa diolah nanti di sini. Mungkin di sini kalian mau ngasih output apa, tampilannya seperti apa. Kan artinya kan kita membutuhkan input dari sensor di Arduino ini kan. Nah, untuk menghubungkan dari Arduino ini ke sini agar bisa ditampilin di LCD di Arduino ini, ya kalian butuh dihubungkan pin ini gitu. Bisa seperti itu sih menurut saya. Makasih okay. Saya cobain. Kan tinggal gini kan, bisa ganti dua Arduino ini seperti ini. Iya. Nah, fungsinya kan bisa seperti ini. Nah, ini. Kalau untuk ganti kode dari dua Arduino kan kita bisa tinggal pilih dari sini nih. Ini kode untuk Arduino pertama, ini kode untuk Arduino kedua, seperti itu. Itu modifikasi kalian sih sebenarnya. Tapi kalau mungkin terlalu kompleks ya bisa dikurangi aja sensornya mungkin kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyain lagi gak? Untuk tugas kalian? Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang ditanyain lagi? Nanti kalau ada yang mau ditanya nanti bisa lewat WhatsApp aja kayak biasa ya. Oh iya, satu lagi. Bentar. Satu lagi nih. Nah ini contoh soal yang dikasih oleh Pak Mugi juga. Kalian bisa kerjakan di sini.
Cuman ini nggak dikumpul ya, ini cuman buat simulasi kalian kalau kalian ngerjain di simulasi UAS kira-kira seperti inilah. Saya tampilin aja deh. Kalian bisa lihat linknya di Google Form, kira-kira seperti ini. Narasinya seperti ini. Buatlah program untuk menjalankan Arduino dengan spesifikasi bla 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 bla. Kalian buat rangkaiannya. Nah, yang perlu kalian modifikasikan kan kodenya kan. Kodenya gimana kalian modifikasikan dengan syarat jika slide switch digeser ke kanan, maka kedua LED akan mati dan kondisi-kondisi yang lain seperti itu. Nah, ini bisa kalian kerjakan di rumah. Ini nggak dikumpul ya, ini cuma contoh untuk kemungkinan soal UAS kalian tuh nanti akan menjadi seperti ini, seperti itu. Jadi intinya adalah mengenai implementasi Arduino. Tapi menurut saya ini nggak terlalu susah sih. Ini mudah banget sih menurut saya. Karena untuk 2 lab ini kan kalian udah belajar pada pertemuan pertama setelah UAS. Setelah UTS. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, jangan lupa isi absen ya. Apa resolusi? Oh, ini yang tadi. Kalau nggak ada yang ditanyain, sebentar. Saya capture dulu. Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita minggu ini. Kalau ada yang ditanyain, nanti mungkin bisa lewat WhatsApp aja ya. Atau lewat media lain boleh. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.